Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Wahdi dengan NIM 1910312210091 dari kelas manajemen D. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Manajemen Inovasi dan Kreativitas yang diampu oleh Ibu Ana Nurfaidah. Di sini saya akan membahas tentang inovasi terbuka. Yang pertama, apa itu pengertian inovasi terbuka? Yang kedua, apa saja keuntungan dan kelemahan inovasi terbuka? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan prinsip dan faktor inovasi terbuka? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan perusahaan yang melakukan inovasi terbuka? Kelima, apa saja strategi untuk mengembangkan bisnis menggunakan inovasi terbuka? Dan yang terakhir, menjelaskan tentang model-model inovasi terbuka. Pengertian inovasi terbuka. Inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuan dari inovasi terbuka adalah untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan, desain dan pengembangan produk baru, dan pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Istilah Open Innovation muncul pada tahun 2003 dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Henry Chesbrough. Pendekatan ini menggabungkan praktik inovasi yang mengandalkan pengetahuan dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mempromosikan upaya inovasi secara internal. Sumber-sumber pengetahuan eksternal dapat berasal dari pemasok, pelanggan, universitas, perusahaan baru, dan bahkan pesaing. Inovasi terbuka kontras dengan inovasi tertutup, terutama terkait dengan cara inovasi yang dihasilkan. Perusahaan inovasi tertutup beroperasi di bawah lingkungan inovatif mandiri, sementara perusahaan inovasi terbuka mencari pengetahuan eksternal untuk strategi manajemen inovasi mereka. Singkatnya, dalam inovasi tertutup, sumber ide berasal dari internal, sedangkan dalam inovasi terbuka, sumber ide berasal dari pihak eksternal perusahaan. Keuntungan inovasi terbuka. Inovasi terbuka menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan yang beroperasi pada program kolaborasi global. Yang pertama, mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua, potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan. Yang keempat, peningkatan dalam akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang keenam, berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Yang ketujuh, berpotensi untuk pemasaran viral. Yang kedelapan, transformasi digital yang ditingkatkan. Kesembilan, berpotensi untuk melengkapi model bisnis yang baru. Dan yang terakhir, memanfaatkan ekosistem inovasi. Kelemahan inovasi terbuka. Menerapkan model inovasi terbuka secara alami yang dikaitkan dengan sejumlah risiko dan tantangan. Yang pertama, kemungkinan untuk mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan. Yang kedua, potensi bagi organisasi tuan rumah untuk kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai akibat dari pengungkapan kekayaan intelektual. Yang ketiga, meningkatnya kompleksitas dalam mengontrol inovasi dan mengatur bagaimana cara kontributor mempengaruhi proyek. Yang keempat, merencanakan cara untuk mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal dengan benar. Yang kelima, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan hasil dari inovasi eksternal. Prinsip inovasi terbuka. Yang pertama, tidak semua orang pintar bekerja untuk kita. Kita perlu untuk bekerja dengan orang-orang pintar di dalam dan di luar perusahaan. Yang kedua, external R&D dapat menciptakan nilai yang signifikan sedangkan internal R&D mengembangkannya. Yang ketiga, perusahaan tidak harus melakukan penelitian sendiri dan menciptakan keuntungan darinya. Yang keempat, bangun model bisnis yang lebih baik untuk jangka panjang. Yang kelima, penggunaan yang baik dari internal maupun eksternal pasti akan memenangkan pasar. Yang keenam, tidak ada salahnya membeli IP orang lain untuk kemajuan bisnis model perusahaan kita. Faktor keberhasilan inovasi terbuka. Yang pertama, manusia.
Yang kedua, kreasi sebuah produk baru yang inovatif dan memiliki nilai tambah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, produk yang telah dihasilkan dapat didistribusikan agar dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Yang keempat, ide atau gagasan. Yang kelima, budaya organisasi. Yang keenam, kemitraan. Yang ketujuh, kekayaan intelektual. Dan yang kedelapan, tenaga ahli. Contoh perusahaan yang melakukan inovasi terbuka. Salah satunya adalah perusahaan Lego. Mayoritas pengguna Lego adalah orang dewasa dan anak-anak. Untuk itu, Lego melakukan open innovation dengan melibatkan semua orang. Siapapun yang ingin menuangkan idenya untuk produk Lego melalui proyek Lego Cusoh, yaitu sebuah website di mana setiap orang bisa menggambarkan ide mereka tentang produk Lego. Ide yang dimaksud adalah ide yang baru, asli, dan kreatif, di mana jika proyek yang dibuat dari ide seseorang tersebut disukai lebih dari 10.000 orang, maka ide tersebut akan diproduksi dan dijual oleh Lego. Perumus produk ini akan mendapatkan 1% dari setiap penjualan produk tersebut. Pada inovasi terbuka, terdapat beberapa strategi untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi terbuka. Terdapat 3 area utama, yaitu funding, generating, dan commercializing innovation. Yang pertama ada funding innovation, yaitu fokus pada memberikan bantuan untuk semangat inovasi. Funding innovation terbagi menjadi dua, yaitu ada innovation investor, yang mana investor adalah corporate R&D tetapi sekarang telah berkembang dan beberapa tipe muncul seperti venture capital firms, angel investor, ataupun small business investment companies. Kemudian ada innovation benefactors. Tidak seperti investor, benefactor fokus pada tahap awal pada research discovery. Yang kedua, ada generating innovation. Strategi ini memiliki 4 tipe organisasi yang biasanya menggunakan innovation explorers, yang mana spesialisasi dalam melakukan fungsi riset yang dimana fungsi ini berada di dalam corporate R&D laboratories. Kemudian ada innovation merchants, fokus pada teknologi yang dapat dirumuskan menjadi IP sehingga dapat dijual ke perusahaan lain. Kemudian ada innovation architects, yang menyediakan valuable service di mana menggunakan teknologi yang rumit yang bertujuan untuk membuat value untuk customer. Perusahaan mengembangkan suatu arsitek sistem yang di mana banyak perusahaan yang terlibat. Kemudian ada innovation missionaries, yang terbagi menjadi orang atau organisasi yang membuat atau memfungsikan suatu teknologi untuk suatu alasan. Yang ketiga ada commercializing innovation, terdiri dari 2 macam, yaitu innovation marketers, yang mana sering dilakukan dengan melibatkan beberapa fungsi atau tipe organisasi, tetapi perusahaan lebih mendefinisikan setiap karakteristik organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada innovation one-stop center, yang menyediakan kombinasi produk dan jasa dan perusahaan akan menawarkan ke customer dengan harga yang kompetitif. Terdapat 5 model inovasi terbuka. Yang pertama, ada idea competitions. Pada model ini memerlukan penerapan sistem yang mendorong daya saing di antara kontributor oleh kiriman yang sukses dan bermanfaat. Kompetisi pengembang seperti acara hackathon termasuk dalam kategori ini dari open innovation. Metode ini memberikan organisasi dengan akses murah untuk jumlah besar dalam hal-hal ide inovatif. Selain itu, juga menyediakan wawasan yang lebih dalam kebutuhan pelanggan mereka dan kontributor mereka. Yang kedua, ada customer immersion. Pada saat sebagian besar berorientasi pada akhir siklus pengembangan produk, teknik ini melibatkan interaksi pelanggan yang luas melalui karyawan dari organisasi tuan rumah. Perusahaan dengan demikian dapat secara akurat menggabungkan masukan pelanggan. Yang ketiga, ada innovation networks. Model ini berhubungan erat dengan kompetisi ide. Sebuah organisasi memanfaatkan jaringan kontributor dalam proses desain dengan menawarkan hadiah dalam bentuk insentif. Perbedaannya berkaitan dengan fakta bahwa jaringan kontributor digunakan untuk mengembangkan solusi untuk masalah diidentifikasi dalam proses pembangunan sebagai lawan produk baru. Yang keempat, ada InScience. Model ini muncul karena ide istimewa Ludwig Boltzmann di Austria melalui sebuah proyek bernama Beritahu Kami tentang masalah kesehatan mental dan digunakan konsep inovasi terbuka untuk memilih pertanyaan penelitian. Yang kelima ada product platforming.
Pada pendekatan ini, melibatkan mengembangkan dan memperkenalkan produk sebagian selesai untuk tujuan menyediakan kerangka kerja atau alat untuk kontributor untuk mengakses kontributor untuk memperluas fungsi platform produk sekaligus meningkatkan nilai keseluruhan dari produk untuk semua orang yang menyesuaikan dan mengeksploitasi. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.